Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu dalam kajian ensiklopedi salat di jilid yang pertama. Setelah 2 minggu kita libur, tapi minggu yang lalu ada kajian versi studio. Jadi kita live dari studio. Maka teman-teman yang minggu lalu tidak menyimak kajian ini berarti ketinggalan. Ada satu seri, yaitu tentang syurutus shalah, syarat-syarat sah salat. Dan yang ketinggalan adalah mulai dari syarat pertama sampai kelima. Jadi teman-teman yang belum menyimak kajian ini, nanti di rumah harap bisa mencek ya, di YouTube dan Facebook Muflih Safitra Official. Insya Allah malam hari ini ditayangkan versi recordingnya, yaitu syarat sah salat mulai dari syarat pertama sampai ke 5. Adapun pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pada asyartus sadis, yaitu syarat ke-6. Halaman berapa? 212. Untuk mempersingkat waktu, saya simak dari bahasa Arabnya dan kita simak membacakan bahasa Indonesianya. Tunggu dulu. Highlight. Kelas. Oke, silakan. Syarat salat yang ke-6, yaitu menutup aurat jika mampu. Menutup aurat jika mampu. Maka kalau ada orang yang memang tidak mampu menutup auratnya, misal dia ditawan oleh musuh dan dibiarkan dalam keadaan telanjang bulat, maka dia tetap wajib sholat bila dia tahu dari tanda-tanda seperti bayangan matahari, mendengar azan, perkiraan, ya, dalam keadaan dia terikat atau dia dalam keadaan dimasukkan dalam penjara, telanjang bulat, tidak punya pakaian, dia sholat meskipun telanjang. Makanya disebutkan di sini sitrul aurah ma'al qudrah, menutup aurat selama memang mampu. Adapun dalam kondisi aman seperti kita sekarang sehari-hari, sholat di rumah telanjang meskipun sendirian, maka tidak sah sholatnya. Sholat sendirian meskipun di kamar sendirian, tidak ada orang masuk, sholat dalam keadaan telanjang hukumnya tidak sah. Selanjutnya, para ulama sepakat untuk membatalkan salat orang yang telanjang, sedangkan kayaknya ada yang kurang. Sepertinya ada yang kurang terjemahannya. Coba diulang. Judulnya apa? Menutup aurat jika mampu. Sampai situ saja? Iya. Terus? Para ulama? Para ulama sepakat untuk membatalkan. Berarti ada yang terjemah, ada yang kurang pada terjemahannya. Menutup aurat jika mampu dengan sesuatu yang tidak menerawang. Dengan sesuatu yang tidak menerawang. Atau dengan pakaian yang tidak menerawang. Berarti kalau kita menutup aurat tapi bajunya tipis. Misal kalau perempuan pakai mukena putih, yang mukenanya itu sudah usang. Dan dia tidak pakai pakaian dalam, maka sholatnya batal. Karena kulitnya terterawang. Sama dengan kalau ada laki-laki pakai baju gamis tapi yang murah, kainnya sangat tipis, itu kalau di Mekah dijual 10 realan. Kalau dia pakai pakaian dalam, ada kutang, ada celana, dan tidak kelihatan kulitnya, maka sah. Tapi kalau dia hanya pakai pakaian gamis itu saja, lalu kelihatan terterawang pahanya, bokongnya, maka tidak sah salatnya. Kalau jamaah pernah umroh, itu kadang-kadang ngelihat orang sebagian negara lain
suka menggunakan pakaian-pakaian tipis dan mereka tidak pakai pakaian dalamnya. Maka sholat mereka tidak sah secara syar'i. Sama dengan apabila teman-teman pakai baju koko, kemudian pakai bawahan berupa celana tapi tipis. Celananya misalnya warna putih, yang kalau dia sujud kelihatan celana dalamnya warna apa. Ya, kemudian pahanya itu warna coklat-coklatnya itu kelihatan. Maka sholat seperti ini tidak sah. Maka coba diulang. Menutup aurat. Menutup aurat jika mampu dengan sesuatu atau pakaian yang tidak menerawang. Iya, harusnya seperti itu. Tadi saya baca terjemahan yang versi awal, yang bukunya besar. Sepertinya harusnya lengkap ya. Ini terjemahan versi baru malah nggak lengkap ya. Hah? Iya. Saya baca punya istri saya tadi yang terjemahan versi awal banget ya, yang besar itu lengkap terjemahannya. Di terjemahan baru malah hilang. Tunggu saya tandai dulu. Sabar ya. Hilang dari terjemahan. Ya, lanjut. Para ulama sepakat untuk membatalkan sholat orang yang telanjang, sedangkan dia mampu untuk menutupi auratnya. Batas aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Sedangkan seluruh anggota tubuh wanita itu aurat, kecuali wajahnya dalam sholat. Ini ya. Disebutkan di sini, batasan aurat untuk laki-laki adalah minas surrah ila rukbah. Minas surrah ila rukbah, dari pusar sampai dengan lutut. Artinya menurut Syekh di sini, apabila ada laki-laki misalnya sholat pakai celana pendek, celana kolor, maka sholatnya tidak sah. Tapi misalnya ada laki-laki, para pemain bola, main futsal, habis maghrib, kemudian isya mereka mau berjamaah di lapangan futsal. Mereka pakai celana olahraga, celana training yang sampai setengah betis. Maka di luar dari permasalahan kok sholatnya di situ, kok nggak ke masjid, di luar dari masalah itu, sholat mereka sah. Adapun untuk perempuan, maka yang terbuka hanyalah wajahnya. Wal mar'atu kulluhu auratun illa wajhaha atau wajahuha fi shalah. Untuk perempuan maka seluruhnya adalah aurat kecuali untuk wajahnya. Ya, dan perempuan memang pada dasarnya harus buka cadar. Bila tempat sholatnya adalah tempat yang aman dari pandangan laki-laki, maka cadarnya wajib buka. Tapi bila misalnya hijabnya hanya sepinggang, dada ke atas hijabnya terbuka, lalu dia mau tutup mukanya, maka tidak mengapa. Tapi kalau seperti ini kan sampai di atas kepala, maka tidak boleh menutup wajahnya. Lanjut. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Firman Allah Ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah perhiasan kalian ketika kalian ke masjid. Maksudnya adalah salah satu penafsirannya, pakailah pakaian yang menutup aurat setiap kali sholat. Ada tafsir yang lain, yaitu pakailah baju yang baik, baju yang bagus manakala sholat. Namun dalam tafsiran yang lain, zinah di sini maksudnya adalah baju yang menutup aurat.
Selanjutnya. Juga berdasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah SAW, beliau bersabda yang artinya Allah tidak akan menerima salat wanita yang sudah haid atau baligh kecuali dengan penutup kepala. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang laki-laki yang suka berburu. Apakah aku boleh salat dengan sehelai pakaian saja? Beliau SAW menjawab, ya boleh, ikatlah pakaianmu itu meski hanya dengan duri. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya dia pernah bertanya kepada Nabi SAW, adakah seorang wanita itu boleh salat dengan mengenakan baju panjang dan penutup kepala tanpa mengenakan kain sarung? Beliau SAW menjawab, boleh, jika baju itu luas yang bisa menutupi bagian atas telapak kakinya. Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata, yang wajib bagi seorang wanita merdeka lagi mukallaf adalah menutupi seluruh badannya pada waktu salat, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, karena selain kedua anggota tubuh itu di atas adalah aurat. Jika dia mengerjakan salat lalu ada bagian dari auratnya yang terlihat, misalnya betis, lutut, kepala atau sebagian darinya, salatnya tidak sah. Saya atau penulis pernah mendengar beliau beberapa kali berbicara tentang hukum menutup kedua telapak tangan dalam salat. Yang lebih baik bagi seorang wanita adalah menutup kedua telapak tangannya pada waktu salat dalam rangka keluar dari perbedaan pendapat yang ada. Seandainya tidak menutupnya pun salatnya tetap sah. Ya. Adapun untuk wanita, telapak tangannya boleh dibuka atau tidak, maka ini ada ikhtilaf ulama. Sebagian ulama menghukuminya tidak sah dan sebagian lagi mengatakan yang afdal adalah menutupinya. Sebagaimana kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Yang paling utama adalah kalau memang masih bisa telapak tangannya tidak terbuka, maka jangan dibuka. Itu juga enaknya kalau seorang akhwat itu menggunakan hijab syar'i yang menutupi sampai dekat pahanya. Bukan cuma pakai jilbab yang sampai dada, yang tangannya itu masih terbuka. Kalau dia pakai hijab yang panjang, yang tangannya tersembunyi, maka itu akan lebih mudah baginya untuk kemana-mana, nggak perlu bawa mukena. Kemana-mana nggak perlu bawa sarung tangan. Ya, nggak perlu, pokoknya nggak repot lah. Justru kalau ada yang mengatakan, kamu kok hijabnya panjang betul, kamu nggak kerepotan kah? Jawabannya, kami nggak repot kemana-mana, nggak perlu nenteng mukena kayak kamu yang belum pakai hijab. Ya kan, kalau pakai hijab, kalau tidak pakai hijab, jadi wanita karir. Dalam kantornya dia harus siap mukena. Kalau dia lagi mampir di pinggir jalan, mampir sholat, nggak bawa mukena, harus pakai mukena yang ada di masjid. Gonta-gantian sama orang lain. Untuk yang hijabnya syar'i, yang jilbabnya sudah panjang, nggak perlu repot. Begitu. Lanjut. Di dalam hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya yang dimarfukannya, jika salah seorang di antara kalian menikahkan budak laki-lakinya atau pekerja upahannya, janganlah dia melihat sedikit pun dari auratnya, karena sesungguhnya bagian bawah pusar sampai kedua lututnya adalah aurat. Ya. Dari Abu Al-Ahwash, dari Abdullah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, wanita itu adalah aurat. Oleh karena itu, jika keluar, dia akan disambut oleh syaitan. Orang laki-laki juga diharuskan menutupi kedua bahu atau salah satu dari keduanya jika mampu. Ya, ini di highlight, di garis bawahi atau dikasih stabilo. Ini banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu. Kata Syekh di sini, wala budda min satril atiqain lirrajuli au ahadihima 'indal qudrah. Wajib bagi laki-laki untuk menutupi kedua bahunya atau paling tidak salah satu dari bahunya selama masih mampu
Ada kata-kata selama masih mampu, artinya kalau memang ada baju yang pundaknya tertutup, maka dia wajib pakai itu. Maka apa hukumnya orang sholat pakai kutang, pakai singlet yang bahunya terbuka? Jawabannya tidak boleh. Ya, selain ini tidak sopan sama Allah. Kita aja ke kantor mana ada yang mau pakai singlet? Ya. Pergi ke mana? Pergi ke mall. Pakai singlet itu hanya orang-orang yang jauh dari agama atau paling dia tertuduh kafir. Saya tidak bilang kafir ya, saya bilang tertuduh kafir. Paling-paling dikira orang kafir. Karena orang muslim mikir-mikir mau ke mall pakai singlet, nanti sholatnya gimana? Minimal kalau muslim itu pakai baju kaos misalnya. Nah, harus ditutupi bahunya, maka tidak boleh sholat menggunakan kaos singlet. Termasuk juga bila ada di sini para pemain basket. Sebagian teman-teman itu suka main basket dan main basketnya jelang maghrib. Nanti maghribannya di lapangan. Begitu juga mainnya habis maghrib sampai isya. Ada yang mau sholat isya di lapangan basket. Tapi kita tahu seragamnya orang basket rata-rata itu kan yang memang terbuka pundaknya. Nah, ini pertama tidak sopan kepada Allah. Dan yang kedua ini masuk dalam membuka pundak dalam keadaan sebenarnya masih mampu. Nah, apa dalil tidak boleh sholat yang pundaknya terbuka? Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian sholat dengan sehelai pakaian, sedang di atas bahunya tidak tertutup sedikit pun oleh pakaian tersebut." Teman-teman, terutama yang pernah umrah pasti ingat kalau kita mau tawaf, kita buka pundak kanan, namanya ittiba. Tapi kalau sudah selesai tawaf, kan habis itu mau sholat sunat tawaf. Ya, kalau sudah mau sholat sunat tawaf kan itu ketek harus ditutup, pundaknya harus ditutup. Jadi tidak lagi ittiba. Itu menunjukkan apa? Dalam sholat tidak boleh pundaknya dibuka selama masih bisa ditutup. Bila pun tidak mampu, misalnya dia bajunya compang-camping, maka paling tidak yang tertutup itu salah satunya. Paling tidak yang tertutup salah satunya. Ya. Terus? Dengan demikian, lahiriah hadis di atas menunjukkan keharusan menutup kedua sisi bahu secara keseluruhan jika dalam keadaan mampu, dan jika tidak mampu, tidak ada dosa atasnya. Ya, kalau tidak mampu, jangankan cuma buka pundak. Kalau memang tidak mampu, telanjang bulat pun boleh. Seperti saya contohkan tadi, ada orang di penjara dalam keadaan ditelanjangi. Dan dia tahu waktu sholat, maka dia wajib sholat meskipun telanjang. Kalau misalnya dia, nah gini, ada orang di penjara oleh orang kafir misalnya. Kemudian diberikan baju cuma atasan, bawahannya nggak dikasih. Maka waktu dia sholat minimal baju yang atasan itu dia gunakan buat tutupi bawahnya. Karena membuka pundak itu lebih ringan daripada membuka aurat besar. Lanjut. Hal itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Taghabun ayat 16, "Fattaqullaha mastata'tum." yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan kalian. Juga didasarkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengenai sehelai pakaian. Yang artinya, jika pakaian itu luas, berselimutlah dengannya, tetapi jika sempit, bersarunglah dengannya. Ya. Kalau cukup bajunya, maka tutupi semua. Tapi kalau tidak bisa menutupi semua, misalnya hanya harus pilih, tersedia baju yang jumlahnya harus memilih antara tutup atas dengan tutup bawah, kata Nabi, bersarunglah dengannya. Bersarunglah berarti yang ditutup yang mana?
yang bawah. Lanjut. Yang mulia Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, adapun jika mampu menutup kedua sisi bahu atau salah satu dari keduanya, yang wajib adalah menutup keduanya atau salah satu dari keduanya. Demikian menurut pendapat yang lebih tepat dari pendapat para ulama. Ya. Kata Syekh bin Baz, di antara dua pendapat ulama yang lebih tepat adalah wajib hukumnya tutup aurat dan tutup bahu. Baik yang ditutup dua-duanya maupun minimal salah satunya. Ya, apabila tidak bisa menutup dua-duanya. Selanjutnya, jika tidak menutupnya, sholatnya tidak sah. Dan jika dia tidak tutup bahu, berarti sholatnya batal. Apa dalilnya? Yang demikian itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang artinya, janganlah salah seorang di antara kalian sholat dengan sehelai pakaian, sedang di atas bahunya tidak tertutup sedikit pun oleh pakaian tersebut. Hanya Allah yang kuasa memberi taufik. Saya kira jelas. Maka kalau disimpulkan, syarat sah sholat yang keenam adalah tutup aurat. Dan untuk laki-laki yang wajib ditutupi, dan untuk laki-laki aurat itu mulai dari pusar sampai lutut. Untuk perempuan aurat itu seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi untuk kondisi sholat, maka laki-laki wajib untuk menutupi badannya termasuk pundaknya. Dan boleh dibuka hanya sampai dengan setengah betis atau di bawahnya lutut. Adapun di atasnya lutut, maka pendapat yang lebih kuat wallahu alam adalah tidak sah. Tapi kalaupun pakai celana pendek, lututnya tertutup, tetap enggak sopan. Contoh misalnya teman-teman main futsal malam, lalu pakai celana bola, tapi supaya agak syar'i dibuat celana bola itu menutupi lutut. Nanti waktu sujud itu agak diblorotin gitu, diturun-turunin supaya lututnya tidak tersingkap. Sholat jamaah di lapangan futsal, saya katakan tetap tidak sopan. Siapa dari kita yang mau ke kantor pakai celana futsal begitu? Menghadap Allah kok mau begitu? Ya. Kalaupun seandainya teman-teman terpaksa sholat di lapangan futsal, tetap ya sangu itu bahasa kita, berbekal baju yang pantas. Berbekal baju yang pantas. Jadi sholat dengan baju yang pantas untuk Allah. Nanti kalau mau main futsal, lepas lagi bajunya. Jangan sholat pakai celana pendek, meskipun lututnya tertutup. Karena ada unsur ketidaksopanan kepada Allah Ta'ala. Ya. Dengan cara melakukan perbuatan, mengenakan pakaian yang kita malu bertemu dengan manusia dengan pakaian yang sama. Lalu kita kenakan untuk bertemu dengan Allah. Syarat yang ketujuh adalah dukhulul waqti. Syarat salat yang ketujuh adalah masuk waktu. Hal itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat 103, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Maksudnya, wajib dalam waktu-waktu tertentu. Dan berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Isra ayat 78, Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ayat yang terakhir ini tercantum di dalamnya waktu salat. Firman Allah, teman-teman masih ingat gak? Atau tahu gak beberapa bulan lalu ada orang gila di Indonesia ini yang bilang salat itu gak ada di dalam Al-Quran waktunya. Ya kan? Siapa nama orang gilanya itu? Itulah ya. Kita katakan ini ketahuan orang gak baca Quran.
Atau jangan-jangan nggak bisa baca Quran. Ya, kalau nyeleneh itu nyeleneh agak pintar dikit gitu. Jangan nyeleneh tapi bodoh. Ya, di dalam Al-Quran ini dalilnya tentang sholat 5 waktu, yaitu sholat yang ditentukan waktu-waktunya dan dirincikan oleh Allah waktu-waktunya. Apa kata Allah? Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Kemudian tentang al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Ya, kita lihat bagaimana tafsir para ulama. Coba dibaca. Firman Allah Subhanahu wa taala, diduluki syams atau dari tergelincirnya matahari, berarti condongnya matahari dari posisi tengah-tengah langit sebelah barat. Tengah-tengah langit ke sebelah barat. Itulah awal masuknya waktu salat duhur. Termasuk di dalamnya juga waktu asar. Ya. Liduluki syams ini mencakup salat zuhur dan asar. Selanjutnya, sedangkan firman-Nya ila ghasaqil lail atau sampai gelap malam berarti permulaan gelap malam. Ada juga yang menyatakan yaitu tenggelamnya matahari. Darinya disimpulkan masuknya waktu salat maghrib dan salat isya. Nah, adapun firman Allah ila ghasaqil lail ini mencakup salat maghrib dan salat isya. Wa Qur'an al-fajr, sedang firman-Nya wa Qur'an al-fajr yang berarti salat subuh. Di dalam ayat tersebut terdapat isyarat global yang menunjukkan waktu-waktu salat 5 waktu. Nah, ini wa Qur'an al-fajr ya, adalah untuk salat subuh. Dengan tercakup pada ayat ini ada salat zuhur dan asar, maghrib dan isya, kemudian salat subuh. Ini dalil yang dijelaskan oleh para ulama sebagai dalil tentang waktu-waktu salat yang 5 waktu. Ya. Maka jangan dengarkan orang-orang gila yang berkata salat 5 waktu itu tidak ada dalam Quran. Kalaupun nggak ada Quran, memangnya dalil itu Quran doang, kan gitu? Ya. Di mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah? Telah terdapat pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Kalau kita periksa bagaimana keseharian Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih, kita dapati salat Nabi minimal berapa kali yang wajib? 5 kali. Nah, kalau dia bilang nggak ada salat 5 waktu dalam Quran, kita katakan ada di dalam Al-Quran perintah untuk mengikuti Nabi. Dan kalau kita lihat sunnahnya Nabi, Nabi salat yang wajib 5 kali sehari semalam. Ya, orang-orang gila seperti itu di Indonesia banyak dan jangan di-share status-statusnya. Bikin kita ikut gila nanti. Ya. Berikut ini adalah rincian-rincian untuk waktu salat. Adapun waktu salat 5 waktu dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, waktu salat duhur berawal dari matahari zawal atau condong ke arah barat sampai saat bayangan segala sesuatu sudah sama dengan panjangnya. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, waktu salat zuhur adalah ketika matahari tergelincir sampai panjangnya bayangan seseorang sama dengan tingginya, selama belum datang waktu asar. Juga didasarkan pada hadis Jabir radhiyallahu anhu mengenai Jibril yang mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat 5 waktu selama 2 hari. Jibril mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam pada hari pertama seraya berucap, berdirilah dan kerjakan salat duhur. Beliau pun sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duhur pada saat matahari tergelincir. Keesokan harinya Jibril datang lagi dengan mengerjakan salat duhur seraya berucap, berdirilah dan kerjakanlah salat duhur. Beliau sallallahu alaihi wasallam pun mengerjakan salat duhur ketika bayangan segala sesuatu sama dengan panjangnya. Kemudian Jibril berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam pada hari kedua, antara kedua salat tersebut terdapat waktu duhur. Disunahkan menunggu teduh untuk mengerjakan. Stop dulu.
Lihat waktu zuhur, bagaimana cara menentukannya. Teman-teman jangan berkata begini. Jangan berkata begini. Sebagaimana perkataannya orang-orang yang memang malas belajar. Jangan berkata begini yang merupakan perkataan orang-orang malas belajar. Ngapain sih belajar waktu-waktu gini? Orang sudah ada jam juga kok. Ini orang-orang malas belajar. Ya, dia lihat, oh 12.27, 15.40 sudah ada jam-jamnya. Buat apa ngitung-ngitung bayangan? Jawabannya, antum tidak selamanya hidup di tempat di mana ada jam. Tidak selalu kita pada setiap keadaan bisa lihat jam. Kalau jamnya mati, bagaimana? Oh kan ada handphone. Kalau handphonenya mati, bagaimana? Atau misalnya ada yang tersesat di gurun. Atau seperti sekarang ini, Muslim Ukraina lagi mengungsi karena ada perang. Misalnya nggak ada handphone, nggak ada jam, nggak dengar azan. Gimana coba caranya mereka menentukan sholat? Nggak ada yang bisa ditelepon, nggak ada yang bisa ditanya berapa ini. Karena sudah tidak ada listrik misalnya. Mereka membutuhkan ilmu ini. Andaikan mereka itu malas belajar, nggak tahu caranya menentukan kapan sholat zuhur, kapan sholat asar, dan seterusnya. Jadi jangan berkata, tidak penting belajar cara menentukan sholat zuhur karena sudah ada jam. Ya. Ini perkataan sebagian teman-teman yang memang malas belajar. Coba kita lihat bagaimana menentukan waktu sholat zuhur, yaitu min zawali syamsi ila an yasira dhillu kulli syai'in mithlahu. Mulai dari tergelincirnya matahari sampai dengan panjang bayangan benda sama dengan si bendanya. Lihat. Cara menentukan zawalus syams bagaimana tergelincirnya matahari. Antum bayangkan nih, Muslim Ukraina lagi melarikan diri di hutan. Gak ada jam, gak ada handphone. Kalaupun ada handphone, gak ada casnya. Sudah habis baterainya. Mau sholat zuhur bingung gimana ya. Ada yang berilmu di antara mereka. Tahukah sholat zuhur itu mulai dari tergelincirnya matahari. Yang gak pernah ngaji bilang, kayak apa caranya? Maka yang ngerti ilmunya bilang begini. Kita berdiri di bawah matahari. Bila nanti bayangan kita sudah condong ke arah yang berlawanan dengan terbenamnya, ya tidak mesti terbenamnya barat ya. Ya anggap aja yang perang itu Indonesia. Di mana terbenamnya matahari? Di barat. Maka kalau bayangan kita pergi ke timur, coba ini matahari. Ini di atas kita. Waktu di atas kita itu belum sholat zuhur, tapi bentar lagi mau zuhur. Waktu matahari tepat di atas kita, di mana bayangan kita? Di mana teman-teman? Di bawahnya kita. Pas di bawahnya kita itu belum tergelincir. Waktu dia pergi ke barat, bayangan kita ke timur. Betul nggak? Nah, waktu dia sudah mulai ke timur, itu sudah tergelincir matahari, itu mulainya sholat zuhur. Bisa dipahami? Terus waktu mataharinya terus ke barat, lama-lama kan bayangan kita itu dari kecil memanjang dia. Sampai misalnya kita 150 cm. Terus kalau kita berbaring di tanah, panjang kita sama bayangan kita, itu pasti sama ya. Kalau diukur misalnya pakai tali, diukur tali, ke kepalanya, ke kakinya, diukur ke bayangannya. Oh, sudah lebih, berarti sudah lewat zuhurnya. Tapi kan dalam kondisi demikian kita bisa sholat jamak. Sholat jamak. Wallahu a'lam. Untuk sholat zuhur, tadi cara menentukannya bisa dipahami? Nah,
Dan untuk salat zuhur ada ketentuan tambahan. Silakan. Disunahkan menunggu teduh untuk mengerjakan salat pada saat matahari terik. Ya. Bukan terik ya. Waktu sangat panas. Ya, Balikpapan ini juga dibilang terik. Ya, itu panas, yang panas banget. Bukan cuma terik. Ya. Wa yusannul ibradu bi salatil zuhri fi waqtil har. Disunnahkan untuk menunda dulu salat zuhur sampai hawanya agak dingin di musim yang sangat panas. Ya, kalau di Balikpapan mah kita nggak ada musim panas. Kita ya Balikpapan hujan terus gitu. Dan kalaupun panas, ya panas yang kita masih bisa keluar rumah dengan mudah. Ini yang dimaksud adalah misalnya ada daerah yang sampai 50 derajat Celcius ke atas. Balikpapan mana pernah? Ya, kita di Balikpapan siang-siang panas-panas berapa sih? Berapa ya? 30 sekian lah ya. Kita keluar nggak ada masalah. Ya. Keluar dari ini paling sajadah. Kalau Jumatan itu kita taruh di atas kepala, ya kan, supaya mukanya ndak melotong. Ya. Masih bisa kita jalan, ndak ada masalah. Tapi kalau di sana 60 derajat, ya orang mau buka pintu aja sudah terhembus angin panas ke mukanya, itu sudah rasa perih. Nah, maka tidak mengapa, bahkan disunnahkan untuk ditunda dulu salat zuhurnya sampai agak mereda panasnya. Akan tetapi tidak boleh keluar dari waktunya. Akan tetapi tidak boleh menunda sampai habis waktu. Ya. Saya pernah kajian masalah ini di Syekh Shalih bin Fauzan. Ya, kira-kira terus kapan? Ya. Syekh tidak menentukan tentang jamnya, tapi bisa dikira-kira. Anggaplah sholat zuhurnya jam 12, maka ditunda misalnya sampai setengah 2. Ya. Sesuai dengan kebijakan orang berilmu, misalnya imamnya suruh muazzinnya azan atau dirikan sholat. Wallahu a'lam. Yang penting tidak boleh keluar waktu. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, "Jika panas matahari sangat terik, salatlah pada saat panas sudah reda, karena teriknya matahari merupakan hawa panas jahanam." Nah, ini dalilnya. Idza ishtadda al-harru fa'abridu bis-salati fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Terus saya atau penulis pernah mendengar dari Yang Mulia Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah mengatakan yang disunahkan adalah mengakhirkan sholat zuhur pada saat udara sangat panas, baik ketika dalam perjalanan maupun tidak. Tetapi jika orang-orang membiasakan diri untuk menyegerakan sholat karena adanya masyaqqah atau kesulitan bagi mereka, niscaya hal itu akan terasa ringan karena mengakhirkan sholat itu merupakan sesuatu yang memberatkan mereka. Ya. Ini catatan yang lain, ya, yang sangat penting juga bisa distabiloi. Kata Syekh bin Baz, as-sunnah, yang menjadi sunnah adalah ta'khiru salati zuhri fi waqtil har. Disunnahkan untuk mengakhirkan salat zuhur ketika memang sedang sangat panas. Safaran wa hadaran. Baik orangnya sedang safar maupun dalam keadaan mukim. Tapi, nah ini yang sangat penting di highlight. Akan tetapi, lau i'tada an-nasu at-tabkir lil masyaqqati 'alaihim bakkara atau bukira bis salah. Ya. Tetapi apabila diyakini bahwa manusia itu akan justru menjadi kesulitan apabila waktu salatnya ditunda, maka sebaiknya adalah tetap untuk mendahulukan salat. Seperti kita yang di zaman sekarang sudah bekerja di waktu siang.
Ya, coba kalau seandainya misalnya di sini musim panas, ya, Balikpapan 65 derajat. Ya, sementara kita sudah terbiasa dengan waktu istirahat jam 12. Ya, habis itu ada makan siang, terus sholat zuhur, habis itu lanjut kerja. Sementara sholat zuhurnya ditunda. Nanti kantornya justru malah melarang, nggak usah sudah keluar-keluar. Jadi sholatnya di kantor masing-masing. Akhirnya nggak bisa pergi ke masjid, akhirnya nggak bisa mengerjakan sholat berjamaah. Itu malah menyulitkan bagi sebagian orang. Maka yang lebih utama adalah tetap sholat di awal waktu. Azan dulu. Coba pinjam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Cek. Saya ulang yang tadi. Ini perkataan Syekh bin Baz. As-sunnatu ta'khiru salatil zuhri fi waqtil har. Yang lebih utama atau yang sunnah adalah mengakhirkan waktu salat zuhur pada waktu sedang sangat panas. Lakin Lakin akan tetapi law i'tadan nasu at-tabkir lil masyaqqati, kalau seandainya manusia memang sudah terbiasa untuk mendahulukan atau melaksanakan sholat zuhur di awal waktu, dikarenakan ada kesulitan kalau kita melakukan seperti itu, yaitu mengakhirkannya, ya, lil masyaqqati alaihim, karena ada kesulitan yang mereka rasakan, bakara bis shalah atau bukira bis shalah. Bakara bis shalah, yakni maka sebaiknya salatnya disegerakan. Lianna at-ta'khira yashuqqu alaihim, karena kalau diakhirkan maka itu bisa memberatkan mereka. Lanjut.
Adapun pada waktu udara tidak panas, yang paling afdol adalah mengerjakan salat di awal waktu. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amalan yang paling afdol? Beliau SAW menjawab, salat di awal waktu. Ya, kalau tidak ada waktu yang panas, maka yang utama adalah salat di awal waktunya. Lanjut. Saya penulis juga pernah mendengar Al-Alamah Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah mengatakan, yakni di awal waktu salat setelah waktu salat itu masuk. Namun jika Anda salat pada saat berlangsungnya waktu salat itu atau di akhir waktu, tidak ada dosa. Karena Nabi SAW biasa mengerjakan salat di awal waktu dan terus berusaha memeliharanya, kecuali pada dua keadaan. Pertama, pada salat Isya, jika orang-orang terlambat datang hingga mereka semua berkumpul. Yang kedua, pada salat duhur ketika matahari sangat terik. Adapun salat maghrib, beliau lebih cepat datang dan para sahabat biasa mengerjakan salat 2 rakaat sebelumnya. Sedangkan waktu-waktu salat lainnya lebih luas daripada salat maghrib. Ya. Nabi SAW terbiasa untuk salat di awal waktu. Dan beliau senantiasa menjaga agar salatnya di awal waktu kecuali untuk dua keadaan. Al-halul ula fi salatil isya'i idza ta'akhkhara an-nasu hatta yajtami'u. Yaitu manakala salat Isya dan ternyata kaum muslimin terlambat untuk menghadirinya, maka beliau tunda sampai mereka berkumpul. Ya. Yang kedua adalah al-halus tsaniyatu fi adh-dhuhri idza ishtadda al-har. Di salat zuhur apabila waktu zuhur tersebut sangat panas. Ya, adapun salat maghrib dan salat yang lainnya, maka ini Nabi SAW biasa untuk mengerjakannya pada waktu yang lebih utama, yaitu di awal waktu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup dulu, karena kalau dilanjutkan akan sangat panjang. Jadi kesimpulannya, pada syarat salat yang ketujuh, benar yang ketujuh, yaitu masuknya waktu. Untuk yang keenam tadi saya sudah ringkaskan. Untuk syarat salat yang ketujuh adalah dukhulul waqt, sudah masuk waktu. Ya. Dan untuk salat zuhur waktunya adalah mulai dari tergelincirnya matahari yang kita bisa lihat dari bayangan kita miring ke tempat terbitnya, sampai dengan panjang bayang benda itu sesuai dengan panjang benda aslinya. Sedikit lagi perlu dicatat di samping syarat ketujuh. Ya. Di samping syarat ketujuh, teman-teman harus catat, ya, ini syarat sah salat yang tidak bisa ditawar. Ini syarat sah salat yang tidak bisa ditawar. Sedangkan yang lain bisa ditawar. Perhatikan dulu. Syarat sah salat, misalnya menutup aurat. Lah orangnya lagi di penjara, dia memang ditelanjangi, berarti masih bisa ditawar. Artinya wajib salat meskipun telanjang. Paham? Iya, saya ini lagi diikat nih. Kemarin itu saya di penjara, diikat, saya nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum, tangan saya kayak gini, kaki saya mau kayak apa cara wudu pakai kaki. Akhirnya saya sholat nggak wudu, sah nggak ya? Jawabannya sah, karena masih bisa ditawar. Bagaimana nawarnya? Ya namanya juga orang nggak bisa, tangannya diikat, gimana dia wudu pakai kaki? Iya, saya kemarin itu nggak ngadap kiblat nih. Gimana ya saya sholat kemarin itu? Saya di penjara dalam keadaan membelakangi kiblat.
Ya, atau enggak saya diikat, dihadapkan ke langit katanya. Jadi saya sholat itu hadap langit. Gimana itu sholatnya kemarinnya? Sah atau enggak? Jawabannya sah, karena itu syarat sah yang masih bisa ditawar. Ya. Saya kemarin itu ini sholat itu di penjara, saya qadarullah ya BAB di situ, BAK di situ, sholat juga di situ. Jadi tempat saya sholat itu penuh dengan air seni, penuh dengan feses. Ya saya terpaksa sholat di situ. Sahkah sholatnya? Sah, karena terpaksa. Dia hanya di situ. Dan itu masih bisa ditawar. Tapi kalau dia bilang, saya itu kemarin di penjara, saya di bawah terik matahari, jadi saya sholat sembarangan. Saya sholat maghribnya di waktu siang, saya sholat zuhurnya di waktu malam. Kita katakan, sholat Anda enggak sah. Iya, saya itu kemarin sholat maghrib terpaksa. Daripada saya enggak sholat maghrib, saya sholat maghribnya itu siang-siang. Sebelum senja. Kita katakan salatmu tak sah. Kenapa? Karena masuknya waktu itu syarat sah yang tidak bisa ditawar. Bisa dipahami? Nah, terus saya gimana dong? Harusnya kemarin tuh. Ya Bapak bagaimana usahakan salat. Kalaupun nanti di Isya kan masih bisa dijamak takhir dengan Isya. Oh saya itu kemarin salat zuhurnya itu saya niatkan aja mulai dari subuh. Ya. Saya tahu ini masih pagi, tapi daripada nanti saya nggak bisa sholat zuhur, jadi saya sholat zuhur sekarang. Kita katakan sholat zuhur Anda nggak sah. Kenapa? Belum masuk waktu. Oh tapi takutnya saya nggak bisa sholat. Ya Bapak bisa jamak nanti di asar, jamak takhir. Bisa dipahami? Itu yang saya maksud dengan masuknya waktu adalah syarat sah yang tidak bisa ditawar. Nah, adapun najis, menghadap kiblat, pakaian menutup aurat itu masih bisa ditawar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya salam, maaf. Yang saya maksud dengan tidak bisa ditawar itu adalah masih ada keringanannya. Bila pun ditinggalkan masih ada keringanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.